Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Dapa Permana. Di sini saya ingin podcast dengan teman saya dan ingin bertanya kenapa dia menjadi korban judol dan kenapa pecandu judol gitu dengan nama. Kenalin, gua Anggara Feris Muhammad. Oke, jadi lu kenapa nih? Kok bisa kenal judol dan dari mana lu kenal? Kalau kenal judol mungkin dari pergaulan ya. Dari pergaulan. Jadi lu udah habis berapa tuh main judol? Kan pasti udah banyak lah. Gua tuh kenal judol dari kelas 10 SMA. Dan sekarang belum lama ini gua baru berhenti dari judol, baru keluar dari lingkaran setan itu. Perkiraan keluar per bulan itu bisa dari 3 sampai 26 juta. Gitu. Jadi teman gue juga pengen nanya nih, katanya yang dengan nama Bawa, lu mau nanya apa? Gue mau nanya apa penyesalan terbesar lo dan efek kehidupan sehari-harinya dalam kecanduan judol itu sih. Mungkin untuk penyesalan gua nyesel di yang pertama, banyak uang gua yang hilang. Kedua, itu buang-buang waktu gua, dan terutama itu buang-buang tenaga gua. Pasti sih. Soalnya kan kayak gitu mah nggak ada habisnya gitu kan. Apalagi lu udah kecanduan dan sekarang kan udah berhenti nih. Jadi apa sih yang bikin lu berhenti gitu? Lebih tepatnya gua beralih ke main game sih. Soalnya dengan kita nyibukin diri, kita bisa ngerasa lebih sibuk ke hal-hal yang lain ketimbang kita gak ngapa-ngapain terus kita malah ngejudi. Gitu ya. Oh, jadi gitu. Nah, terus kan udah kesibukan lu itu. Jadi kedepannya nih lu bakal fokus ke game terus apa gimana nih? Apa kesibukan ada lain gitu? Untuk kesibukan gua sekarang bukan main game doang, soalnya di setiap hari Senin sampai Kamis gua ada jadwal perkuliahan. Belum lagi gua ikut UKM olahraga seperti karate dan yang lainnya. Udah sih, itu kesibukan gua. Ya. Jadi kalau lu ada mau nanya lagi nggak deh sama dia? Oh boleh dong. Selain penyesalan terbesar lu itu, lu pernah ngejual barang temen atau nipu temen gak sih? Itu udah pasti pernah. Oke, lanjut. Sini temen gue juga membawa temennya, tamu kita, bintang tamu, dengan siapa wo namanya? Dengan nama Aska Rahan, dipersilakan masuk. Ya kak, katanya lu pernah ditipu sama dia. Gua jujur aja sih di sini. Gua itu awalnya gua gak ngira gua bakal ditipu. Awalnya dia minta duit. Dia bilang buat bayar GoPay, buat beli makan. Terus gua kasih aja karena harganya masih 30.000. Dia ngasih kode QR, tapi gua nggak tahu kode QR apa itu. Tapi makin lama dia minjem terus, semakin banyak dan menumpuk, tidak diganti-ganti. Akhirnya setelah sekian lama dia menghilang gitu. Gua kontakin nggak ada balasan apa-apa. Terus akhirnya dia tiba-tiba balik lagi. Katanya sih mau minjem barang. Apa ya, waktu gue lupa, jaket atau sepatu gitu. Dia pinjem, gue kasih aja lah ya, karena ya gue best friend sama dia sebelumnya. Nah terus abis itu udah hampir semingguan, sepatu gue kagak balik-balik, ada kabar juga. Tahu-tahu gue nemu di Facebook dijual sama dia. Di situ gue udah mulai marah tuh. Gue ditipu, gue nggak ditipu. Mulai di situ gue nyariin nih orang, gak ketemu. Tapi untungnya podcast ini bisa mempertemukan gue sama dia. Gue sih pengen tentang jawaban lu aja sih. Lu maksudnya apa sampai kayak gitu? Sebelumnya gue mau minta maaf dulu sama lo yang sebesar-besarnya untuk atas yang gue perbuat sama lo, dan gue berjanji bakal ganti apa atas yang kerugian lo. Dari pertemuan kalian ini berdua, kesan lo udah dipertemuin sama Feris ini gimana? Jujur gue lega sih. Gue akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang selama ini gue pengen selesain dari dulu. Kalau sebenarnya
Feris ini pengen ganti rugi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, gue terima dengan lapang dada permintaan maafnya. Ya gitu ya, gue tunggu ya jawabnya. Emang judul tuh parah ya, bareng kawan juga bisa jadi korban. Emang lingkaran setan sih, kan juga ada ini ya ceramahnya dalam Islam, larangan judul, termasuk judul lah ya, sangat tegas disebutkan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Maidah ayat 90 dan sampai 91, dan juga Al-Baqarah ayat 219 yang menggolongkan judi sebagai perbuatan keji, kotoran setan yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan dari mengingat mengingat Allah serta sholat, sehingga wajib dijauhi agar meraih keberuntungan. Selain itu hadis-hadis agar meraih keberuntungan, selain keberuntungan, Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini, bahkan ditebus dengan sedekah. Jadi sebagai muslim kita jangan pernah sekalipun menyentuh judul, karena emang itu lingkaran setan. Jadi setelah podcast kami ini, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, Tony.